Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ilmu nahwu yang masih tersisa yang belum kita bahas adalah pembahasan mengenai jabatan-jabatan kata di dalam suatu jumlah. Ya, pembahasan ini adalah pembahasan penting karena ini termasuk bagian dari inti ilmu nahwu, ya, yaitu mempelajari jabatan suatu kalimah atau kata di dalam jumlah dan juga tanda-tanda i'rabnya. Sedangkan untuk tanda i'rab baik untuk isim maupun untuk fi'il sudah kita sama-sama pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, kali ini kita akan menyampaikan secara sekilas kurang lebih jabatan apa saja di dalam suatu jumlah yang jabatan itu beri'rab marfu' atau rafa', kemudian nasab atau jar, ya. Sebelumnya sudah pernah kita singgung bahwa isim itu bisa berubah karena jabatan kata. Kalau jabatan katanya berubah atau berbeda, dia akan mengalami perubahan yang berbeda juga. Termasuk juga ketika kemasukan suatu amil, misalkan kemasukan huruf jar, ya, dia akan menyebabkan statusnya menjadi majrur. Sedangkan fi'il itu hanya berubah karena kemasukan amil, ya, dia tidak memiliki jabatan tertentu kalau fi'il. Nah, yang ini sudah dibahas sekaligus, ya, secara tuntas bahwa i'rab fi'il itu yang rafa, nasab, jazm. Kapan rafa ketika tidak kemasukan alat penasab dan tidak kemasukan alat penjazm, dan dia berubah nasab manakala kemasukan alat penasab, dan berubah menjadi jazm ketika kemasukan alat penjazm. Nah, ini sudah selesai dibahas. Yang belum selesai adalah yang di sini, ya. Jadi jabatan kata apa saja yang bisa dialami suatu kata. Nah, berdasarkan 3 jenis i'rab yang ada pada isim, maka jabatan kata suatu isim, ya, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama jabatan yang rafa', ya, marfu'atul asma'. Kemudian jabatan-jabatan yang i'rabnya nasab disebut dengan mansubatul asma', dan jabatan yang jar, ya, atau kondisi-kondisi di mana suatu isim itu menjadi majrur disebut majruratul asma'. Nah, sekarang kita akan memerinci satu persatu secara global, ya, karena nanti detailnya akan dibahas setelah pertemuan ini insyaallah taala. Yang pertama adalah marfu'atul asma', ya, kondisi atau jabatan di mana suatu isim di i'rab rafa'. Jabatan kata yang beri'rab rafa' itu ada 7 macam, ya. Yang pertama fa'il, ya, ini istilah untuk bagi mereka yang baru belajar ilmu nahwu adalah istilah baru nih, ada namanya fa'il. Fa'il artinya pelaku pekerjaan. Yang kedua jabatannya namanya naibul fa'il, pengganti pelaku pekerjaan. Yang ketiga namanya mubtada, yang keempat khobar. Ya, mubtada khobar ini satu joli, ya, sejoli, sepasang yang akan membentuk suatu jumlah. Ya, biasanya bisa disebut dengan subjek predikat, ya. Kemudian yang kelima isim kana dan saudara-saudaranya, yang keenam khobar inna dan saudara-saudaranya, yang ketujuh adalah pengikut atau tawabi', ya, dan pengikut itu ada 4, sifat, ataf, taukid, dan badal. Nah, ini 7 jabatan di mana suatu isim itu beri'rab rafa'. Nah, sekarang kita akan melanjutkan jabatan kata yang nasab atau mansubatul asma'. Mansubatul asma' itu cukup variatif, ya, totalnya ada 12, jadi lebih banyak. Dan nanti akan kita lihat secara aturan-aturan juga lebih detail daripada yang marfu'at. Type jabatan yang mansub yang pertama maf'ul bih, atau dalam bahasa kita adalah objek. Maka dari sini nanti kalau kita mau membuat suatu jumlah, ya, objek itu, kalau kita membuat objek maka objeknya dibuat dalam bentuk yang mansub, ya. Yang nomor 2 adalah maf'ul fih, keterangan waktu atau keterangan tempat. Yang ketiga maf'ul li ajlih, ya, yang menjelaskan
tujuan atau latar belakang dilakukannya pekerjaan. Yang keempat maf'ul mutlak, ya ini bisa untuk memberikan maksud penegas, menjelaskan bentuk pekerjaan atau jumlah pekerjaan. Yang kelima maf'ul ma'ah, ya keterangan penyerta. Yang keenam hal, keterangan kondisi. Yang ketujuh adalah tamyiz, ya keterangan penjelas dari hal yang masih samar. Kemudian mustasna, ini isim yang dikecualikan, ya misalkan menggunakan ilah, ya, ilah itu kecuali, digunakan untuk mengecualikan, ya, isim yang dikecualikan namanya mustasna. Yang 9 khobar kana dan saudara-saudaranya. Yang 10 isim inna dan saudara-saudaranya. Yang nomor 9, 10 tadi terbalik, ya, terbalik dengan yang di marfu'at. Kalau yang di marfu'at tadi adalah isim inna, yang di sini menjadi khobar inna. Kalau di marfu'at tadi khobar inna, ya afan, ya tadi yang di marfu'at adalah isim kana. Sedangkan di mansubat itu namanya khobar kana. Untuk inna yang di nomor 10 di sini namanya isim inna, kalau di marfu'at namanya khobar inna dan saudara-saudaranya. Yang 11 munada, ya yang biasa yang dipanggil, kemudian yang ke-12 pengikut, ya. Dan pengikut di sini sama, ya, ada sifat, ataf, taukid dan badal. Berikutnya yang majruratul asma, ini simple, paling simple. Cuman ada 3 dan insya Allah paling mudah. Jadi jabatan atau kondisi di mana suatu isim berirab majrur itu ada 3. Yang pertama jar karena kemasukan huruf jar, ya. Majrur karena huruf jar. Yang kedua adalah mudhof ilaih, ya. Jabatannya namanya mudhof ilaih. Majrur dengan sebab idhofah. Yang ketiga adalah pengikut atau tawabi, ya. Ini sama sifat, ataf, taukid dan badal. Jadi tawabi atau pengikut itu bisa ada di marfu'at, mansubat dan majrurat. Taib, ya, kurang lebih itu gambaran dari jabatan-jabatan kata yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi kalau di kitab Al-Muyassar, jabatan-jabatan kata ini sendiri memakan setengah kitab sendiri, ya, bahasannya. Dan ini termasuk yang menantang. Kalau kita bisa memahami dengan baik, insya Allah kita akan bisa memahami ilmu nahwu dengan baik, ya. Tapi demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.